Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang distribusi sampling proporsi. Menurut M. Iqbal Hasan, distribusi sampling proporsi adalah distribusi dari proporsi atau persentase yang diperoleh dari semua sampel sama besar yang mungkin dari satu populasi. Distribusi sampling proporsi digunakan untuk mengetahui persentase atau perbandingan antara dua hal yang berkomplement, seperti persentase perokok dan bukan perokok, persentase pemilih dan bukan pemilih di suatu pemilu, dan perbandingan antara pemakai dan bukan pemakai hasil produk tertentu. Nah, untuk rumus distribusi sampling proporsi itu ada untuk populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Untuk populasi tidak terbatas, syaratnya N kecil dibagi N besar kurang dari atau sama dengan 5%. Rumusnya untuk mencari rata-rata yaitu mu X per N itu sama aja dengan Pi. Standar deviasi itu sigma X per N sama dengan akar dari Pi dikali 1 min Pi dibagi N. Lalu untuk menentukan nilai bakunya, Z sama dengan X per N min mu X per N per sigma X per N. Sedangkan populasi terbatas itu rumusnya N per N besar lebih besar dari 5%. Untuk rata-rata rumusnya mu X per N sama dengan Pi. Untuk standar deviasinya ditambahkan faktor koreksi yaitu sigma X per N sama dengan akar dari Pi dikali 1 min Pi per N dikali akar dari N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Dan untuk Z-nya sendiri yaitu X per N dikurang mu X per N dibagi sigma X per N. Nah, jika nilai Pi dari populasi tidak diketahui, dalam hal ini Pi-nya dianggap sama dengan 0,5, yaitu Pi dikali 1 min Pi yang maksimum. Nah, di sini ada contoh soal, sebuah bakery store merek BT menemukan bahwa pembeli dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu pagi, terdapat sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Oke, kita langsung ke Excel. Nah, ini rumusnya. Di sini mu X per N itu adalah rata-rata pada distribusi sampling proporsi. Lalu sigma X per N itu adalah standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Oke, kita langsung saja. Step pertama yaitu diketahui yang pertama adalah menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh pelanggannya menemukan bahwa pembeli dilakukan oleh 20% dari pelanggan. Berarti di sini rata-ratanya ya, yaitu Pi Pi itu sama dengan 20% atau kalau didesimalkan itu 0,2 ya. Selanjutnya, suatu pagi terdapat sampel acak sebanyak 180, berarti itu nilai N ya, yaitu 180. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Berarti itu adalah X per N-nya ya. X per N-nya. Berarti di sini yang ditanya yaitu probabilitas dari X per N
Nah, ini yang ditanya ya, probabilitas X per N kurang dari 15%. Berarti kita bisa langsung jawab. Yang pertama, untuk cari rata-rata, ini karena hanya diketahui N kecilnya saja, berarti kita anggap populasinya tidak terbatas. Sehingga mu X per N sehingga mu X per N-nya itu sama aja dengan Pi. Berarti sama dengan 0,2 lalu sigma X per N. Kita akan cari ya sigma X per N-nya. Untuk sigma X per N itu adalah akar dari Pi buka kurung 1 min Pi per N. Berarti sama dengan SQRT dari Pi dikali 1 min Pi dibagi dengan N. Hasilnya adalah 0,03. Kalau kita panjangin ada ya 0,0298 sekian. Nah, lalu kita akan cari nilai Z. Z-nya X per N. X per N-nya tadi adalah kurang dari 15% atau sama saja dengan 0,15. Sehingga X per N-nya 0,15 dikurangi mu X per N, yang ini, lalu dibagi dengan sigma X per N. Nah, kita enter, sehingga didapatlah, kita ambil dua angka saja di belakang koma, sehingga Z-nya adalah min 1,68. Nah, berarti kalau digambar dia seperti ini ya. Seperti ini gambarnya, gambar Z-nya. Nah, sehingga kita bisa cari probabilitas dari min 1,68 ini ya. P sebelah kiri 0, berarti 0 ke sebelah kiri dan seterusnya itu adalah 0,5 ya. Tadi Pi dianggap sama dengan 0,5. Lalu P antara 0 sampai min 1,68. Itu kita bisa lihat ya, 1,68 di tabel distribusi normal 1,6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 0,4535. 0,4535.
Nah, sehingga probabilitasnya adalah probabilitas yang ini ya, adalah sama dengan yang atas dikurang yang bawah. Sehingga hasilnya adalah 0,0465. Jadi bisa kita simpulkan jadi probabilitas bahwa di antara 180 orang yang masuk ke toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,0465 atau sebesar 4,65%. Oke, demikianlah pembahasan mengenai distribusi sampling proporsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.